Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Peta konsep yang pertama, kita akan membaca Al-Quran Surat Az-Zumar, Surat 39 ayat 53, dan juga Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan yang ketiga Surat Ali Imran ayat 153. Yang selanjutnya kita juga akan membahas dalil hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya kita akan membahas kajian tajwid, isi kandungan ayat dan isi kandungan hadis. Yang selanjutnya kita akan juga membahas pengertian tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, dan juga hikmah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan yang terakhir kita akan membahas implementasi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Setelah berusaha, ikhtiar, dan bersikap optimis, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan belajar membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan optimis, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Oke, ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membaca surat An-Najm ayat 39 sampai 43. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani alla ma sa'a wa anna sa'yahu la sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Oke, bisa ya? Untuk selanjutnya surat Ali Imran ayat 159. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oke, selanjutnya kita akan belajar membaca hadis, yaitu hadis Bukhari Muslim tentang optimis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla anna inda dhanni abdi bi wa anna ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi Allahu afraha bi taubati abdihi min ahadukum yajuddu dhallathu bil falati wa man taqarraba ilaihi shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi aqbilhu aharwilu. Rawahul Bukhari.
wa Muslim. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Nganil Mikdam radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amaliyatihi rawahul Bukhari. Untuk selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yaqulu innahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkalihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khisaman wa taruhu bitonan. Ruwahu Tirmidzi. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan kajian tajwid isi kandungan ayat dan hadis. Yang pertama, kajian tajwid Quran surat Az-Zumar ayat 53. Pada ayat tersebut kita mendapati beberapa hukum tajwid. Yang pertama adalah anfusihim, ya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, itu disebut bacaan ikhfa. Keterangan dibaca secara samar atau mendengung, yaitu ditahan dengan 2 harokat. Misalnya anfusihim. Untuk selanjutnya kita menemui juga ayat atau kata mirrahmatin. Ya, ada nun sukun bertemu dengan ro. Ini disebut idgham bila gunnah. Yaitu cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf ro dan tidak dengan mendengung. Misalnya mirrahmatin. Seperti itu membacanya. Oke, selanjutnya kita dalam surat An-Najm ayat 39 kita menemukan beberapa kata, yaitu yang pertama kita menemukan kata wa'al-laisa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf lam yang juga disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya dimasukkan ke dalam suara lam dan tidak boleh dengan mendengung, yaitu wa'al-laisa, ya seperti itu. Terus selanjutnya kita menemukan bacaan ikfa. Nun sukun bertemu dengan huruf sin, yaitu cara membacanya dengan samar, juga dengan mendengung atau ditahan 2 harokat. Lil insani, seperti itu. Lalu di surat An-Najm kita menemukan kata wa'anna, ya, ada nun bertasjid, itu disebut bacaan gunnah. Cara membacanya dengan mendengung, membacanya menunggu beberapa saat, jangan langsung berpindah atau ditahan 2 harokat. Wa'an, seperti itu. Kita juga menemukan kata summa, yaitu mim bertasjid, juga disebut gunnah. Mendengung, bacanya menunggu beberapa saat, jangan langsung dipindah ke kata yang lain. Seperti itu. Begitu juga kita menemukan wa'an, ya sama dengan yang tadi bacaan gunnah. Yang selanjutnya kita menemukan kata al-muntaha, ya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, ikfa, ya. Al-muntaha, ya, seperti itu bacanya.
Lalu kita juga menemukan azamta, ini disebut izhar safawi, yaitu dibaca secara terang atau jelas, tidak boleh mendengung. Azamta, azamta. Kita juga menemukan kata nun tasjid, ya, yaitu huna, sama dengan yang tadi sebelumnya. Innallaha, ya. Kandungan surat Az-Zumar. Banyak yang berputus asa dari rahmat Allah karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu optimis dan melarang hambanya bersikap pesimis. Kandungan surat An-Najm ayat 39 sampai 42 itu ada 3 poin. Yang pertama, pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seseorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarganya. Yang kedua, manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Dan yang ketiga, Allah membalas setiap amal yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Selanjutnya kandungan surat Ali Imran ayat 159, ini ada 3. Yang pertama, walaupun ada pelanggaran besar yang dilakukan pada perang Uhud, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, memaafkan dan memohon ampun dosa atas dosa mereka. Andai hati Rasulullah SAW kasar, niscaya mereka menjauhi Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah selalu bermusyawarah dalam segala hal. Dan yang terakhir, Allah menganjurkan hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha, bermusyawarah dan berbulat tekad. Kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang berlaku optimis. Yang pertama, ketaatan walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Yang kedua, hamba yang menambah ketaatan akan Allah berikan tambahan pahala dan curahan rahmat. Yang ketiga, Allah merasa gembira jika seorang hamba segera bertaubat dan memohon ampun setelah berbuat kesalahan. Dan yang keempat, Allah selalu bersama hambanya selama hambanya berpikir positif kepadanya, selalu mengingatnya. Kandungan hadis riwayat Bukhari tentang berlaku ikhtiar. Hadis ini mengingatkan kita agar selalu berikhtiar bersungguh-sungguh agar meraih hasil yang optimal dan maksimal dalam meraih yang diinginkan. Dan kandungan hadis riwayat Tirmidzi tentang perilaku tawakal, Rasulullah mengingatkan kita untuk memiliki motivasi yang kuat dalam meraih suatu yang diinginkan. Optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis adalah sikap berharap dalam meraih suatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang ia usahakan akan berhasil. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha maksimal yang telah dilakukan. Yang selanjutnya hikmah optimis. Yang pertama adalah selalu bersemangat, tidak mudah putus asa, tegar menghadapi kegagalan dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Yang kedua, hikmah ikhtiar adalah memiliki tekad, memiliki mental yang tangguh, dihargai orang lain sebagai pekerja keras, menghargai waktu. Hikmah tawakal menjadi jiwa tenang, terhindar dari stres dan kesombongan. Implikasi optimis, ikhtiar, dan tawakal antara lain. Yang pertama, implementasi optimis dengan hasil ujian setelah belajar yang maksimal. Implementasi ikhtiar adalah belajar dengan giat, tekun, dan teliti untuk meraih hasil ujian yang terbaik. Dan implementasi dari tawakal adalah menyerahkan hasil ujian kepada Allah setelah usaha yang maksimal. Jika mendapat nilai terbaik, tidak jadi orang yang sombong. Jika mendapat nilai yang yang kurang baik, tidak stres dan juga tidak kecewa.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.